Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius, arti hadirmu. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Agustus 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. And nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau dikasih kesempatan untuk bicara kebenaran ya dari sisi dia, gimana apa yang dia rasain, bagaimana cara treatment kamu, bagaimana reaction dia dari sisi terjujur dia. Kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu, Aquarius? Oke, kita mulai. Darling Angels, clarify the truth. Crosswatchers, Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Agustus. Crosswatchers, Aquarius, the truth. Agustus 2023, clarify please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, deck pertama. The timing just wasn't right for us. Oke, waktunya yang tidak tepat untuk kita. Mungkin kalau bersama kita akan tahu ya sisi kelemahan kita, keburukan kita dari pasangan kita yang adalah cermin kehidupan. Begitu juga sebaliknya. So, mungkin hubungan terlalu dramatis ya, banyak perdebatan, pertengkaran. Kadang-kadang ketika kita bersama baru kita tahu, oh ya kita nggak cocok nih sama pasangan kita, frekuensi kita beda. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita tahu bahwa kita nggak kompatibel kalau kita ngandalin atau kita ngelihat dari sisi bedanya kita. Oke. Kalau beda frekuensi tapi dua orang mau belajar untuk berubah jadi lebih baik, itu jadi lebih bagus. Karena kita semakin tahu gitu loh apa yang harus kita benahi dari pasangan kita yang adalah cermin kehidupan untuk kita. Begitu juga sebaliknya dari dia. Tapi kalau dua orang dengan frekuensi yang berbeda, tanpa kesadaran, maka hubungan itu seperti badai, chaos di sana. Oke. So, makanya kesadaran itu basic ya, basic untuk setiap orang. Sadar bahwa gue ini punya sisi buruk, gue ini harus berubah lebih baik, kayak gitu. Apa sih tujuan hidup gue? Apa sih akhir dari yang gue inginkan dari kehidupan ini, gitu. Kalau punya kesadaran itu, even dikoreksi sama pasangannya, pasti akan, oh iya saya salahnya di sini ya, oh iya saya kurangnya di sini ya, oke. Kasih kesempatan untuk saya berubah gitu. Kalaupun masih ada kesalahan, setidaknya kalau sudah ada perbaikan, kesalahannya akan berbeda porsinya. Oke. So, tapi kalau tidak ada kesadaran dari dua sisi, itu akan jadi sangat emosional ya. Nguras perasaan, nguras pikiran. Itu akan sangat melelahkan. Ya, memang energi rendah itu nggak nyaman ya kalau udah pernah ada di energi frekuensi yang lebih tinggi. Itu rasanya beda gitu. Dimana kayak easy to grateful begitu. Kita dengan sederhana bisa bersyukur gitu. Dan kita tahu setiap kejadian ada pesan dari the universe untuk kita. Itu jauh lebih nyaman gitu. Kalau kita di frekuensi rendah, ketika ada sesuatu dalam kehidupan kita, kita akan berusaha menyalahkan orang lain. Kita nggak mau berubah. Hati kita batu, kepala kita batu. Dan kita cocok untuk pakai kaos
dengan tulisan, saya orang yang berhati batu dan kepala batu. Nah itu energi rendah, ya. Dan sangat menyenangkan ketika bumi ini sudah hadir orang-orang dengan smart awareness, ya. Mereka tahu tentang kesadaran kehidupan, menjalani hidup. Itu sangat damai. Tapi itu mungkin tidak pernah tercapai. Karena energi rendah tentang obsesi, bagaimana berkompetisi dengan segala cara tanpa memikirkan, tanpa punya kesadaran untuk memikirkan kerusakan yang ditimbulkan. Jadi ya mungkin kalian gak tepat begitu. Dua orang yang belum bisa berdamai dengan situasi yang kalian hadapi sebagai pesan untuk perbaikan masing-masing di antara kamu dan dia. I love you too, Aquarius. See, deep inside, walau kita nggak tepat ketemunya, tapi aku punya rasa cinta untuk kamu. Aku mencintaimu. See, kalau udah ngomong cinta berarti di sana ada kasih sayang, cinta, kebaikan, kesabaran, memahami, mencintai dengan tulus. Kau udah ngomong cinta, ya, pure cinta itu adalah tentang kasih sayang, kesabaran, menerima orang lain dengan semua perbedaan tanpa menghina, ya. Karena cinta itu membuat semuanya berbeda. Oke? Tapi kalau masih ngomong, aku cinta kamu, tapi aku gak bisa terima masa lalumu, oh itu bukan cinta. Pencipta kita menggambarkan cinta dengan sangat-sangat luas. Pencipta kita menggambarkan kita dengan cinta yang benar-benar pure of love itu. Oh, Anda bersalah, saya akan mengampuni Anda, teruskan hidup Anda, perbaiki jalan Anda. Jangan takut, saya tidak akan meninggalkan Anda. Itulah cara pencipta kita mencintai kita. Kita mau jelek, mau busuk, pencipta kita tetap menerima kita, mencintai kita, memberikan nafas untuk kita, memberi kesempatan untuk kita membenahi hidup kita. That is about love. Love can make everything different. So kalau dia udah ngomong I love you, tapi dia masih ngeluh tentang kamu seperti ini, hanya dikeluhkan tapi tidak ngasih tahu, ya kamu seperti ini, tapi kamu akan lebih baik lagi ketika seperti ini, begitu. It's like correction with compassion and have a passion. Jadi sabar dan punya kasih sayang untuk berproses. Jadi pindah frekuensi. Oh ya, kamu ada di frekuensi rendah. Kenapa? Kamu suka nyalahin saya. Kamu tidak terima masa lalu saya. Kamu meributkan perbedaan kita. So bagaimana kalau kita berdamai dengan itu, pindah frekuensi? Di mana belajar memahami, oh ini kita bedanya di sini, oh kita nggak sepakatnya di sini, membangun komunikasi dengan cinta kasih, jauh lebih terlihat cinta di sana. Oke, ya dia cinta dengan kamu, tapi kita nggak tahu definisi cintanya dia untuk kamu. Apakah cinta dengan kesadaran atau hanya cinta karena terbawa oleh perasaan? Your feeling driving you too much emotionally in love. Nah itu bedanya. Makanya kesadaran dengan harta benda yang luxury itu tidak bisa membayar kesadaran, karena kesadaran jauh lebih mahal banget harganya. Karena orang-orang dengan kesadaran hidup dengan berdamai dengan situasi, mau berubah, itu jauh lebih mahal daripada punya harta benda tapi nggak ada damai di sana. Ada rasa sakit kepahitan yang meledak di sana. Itu jadi tidak penting kelimpahan materi. Oke, so dia mencintai kamu, tapi saya nggak ngerti definisi cinta dia, karena di sini dia ngerasa kita berdua nggak tepat nih, ketemu waktunya nggak tepat. Bisa kalian ada di cinta di mana salah satu sudah punya pasangan begitu. So mungkin itu tentang cinta kasih. Oh ya, ini ada, saya punya attraction sama dia, saya punya rasa sama dia, tapi karena saya mencintai dia, dia punya pasangan, saya tidak mau timbulkan kerusakan.
So saya hanya merasa bahwa cinta itu adalah anugerah untuk saya, tapi tidak untuk dimanifest. Okay? I know that I crossed the line with you. Aku tahu bahwa aku udah ngelewatin batas. Nah, ini berarti tentang juga perbedaan. Salah satu masih punya karakter yang PR. Ya, PR-nya itu adalah punya banyak isu. Dia mungkin mencintai dengan childishnya dia, egonya dia. Orang-orang seperti ini mungkin punya trauma bonding di inner child-nya dia. Childhood trauma bonding, ya. Mungkin masa kecil dia nggak punya figur ibu yang mencintai dia, yang menyayangi dia. Sehingga ketika ketemu sama kamu, dia attention banget, attachment dengan attention. Jadi kamu harus mencurahkan semua cintamu sama dia dengan semua cara. In all things way. Jadi gimana dong? Ya jadinya kamu capek, kamu terkuras. Iya Nona, saya harus ngalah. Iya Nona, kalau saya sibuk sedikit dia mulai bikin drama. Iya Nona, saya kalau telat balas WhatsAppnya dia bakalan ribut di sana. Si orang yang haus dengan cinta kasih. Dan ibu, figur ibu itu lambang dari cinta kasih sayang. See? Dia meraung kalau nggak ada perhatian dari saya. Attention saya tuh dia attach banget gitu loh. Kan saya juga pengen ngerasa cinta dia, tapi dia ngasih saya tuh toxic dramanya dia. Coba kamu cek, dia punya trauma bonding nggak di childhoodnya dia? Sih, mungkin orang-orang di circle dia nggak pernah peduli sama dia. Hidupnya keras. Jadi dia langgar batas gitu. Kamu udah batasi dia. Jangan ngomongin mantan, jangan ngomongin bla 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 gitu. Jangan teriak-teriaki saya, jangan menghina saya. Sih mungkin dia menghina kamu karena pengen attention kamu. Attention. Perhatianmu. Sih, coba cek lagi dia punya apa isu dalam diri yang belum selesai, unfinished business. Kalau unfinished business itu ya, kalau kita mati, ya kita ngomong ekstrimnya. Unfinished business kalau kita mati, banyak kemelekatan yang tertinggal dan belum selesai. Namanya juga unfinished business. So ya, coba cek lagi, dia punya isu apa? Dalam diri yang dia belum bisa damai di sana. Belum bilang damai ke dirinya. Kadang kita juga terlalu jahat sama diri kita. Kita siksa diri kita tanpa perdamaian, meninggalkan unfinished business begitu banyak seperti keranjang sampah yang penuh, dan kita gotong-gotong itu keranjang sampah seperti tas gemblok. That's it. Okay? So ya dia sudah langgar batas. Mungkin dia selalu ngomong cerai. Kalau ada masalah dan itu tidak menuntaskan attention dia yang dia harapkan dari kamu. Okay, bottom of the deck, we will be together again. See, this is a childish act, acting like a kids ya. Jadi kayak contohnya tuh kayak anak kecil yang nangis di toko es krim. Mamanya nggak mau beli, kamu nggak boleh makan es krim, nanti gigi kamu sakit. Kemarin kamu udah makan es krim, nanti kamu batuk, kamu flu. Udah puasa hari ini nggak makan es krim. Tapi dia tantrum di sana, nangis guling-guling untuk narik attention semua orang bahwa mamanya lagi jahat sama dia. Sampai semua yang diinginkan terpenuhi, dia akan diam kalau dibeliin es krim. Nah ini dia, kita akan bersama lagi. Nah, berarti kamu dealing dengan seseorang yang punya banyak secara emosional dia punya isu, karena selama hidup dia tidak temukan itu, dan dia bisa, dan ketika dia menemukan kamu, dia mengandalkan kamu untuk memuaskan dahaga cinta kasih sayang. Kita lihat energi kamu. Darling sweet angel, clarify for Aquarius energy. Aquarius energy.
Agustus ya, 2023. Thank you my sweetheart darling angels. Thank you. Ini Agustus ya. Thank you, thank you, thank you. This is your energy, strategy. Kamu pakai strategi. Mungkin kamu udah ngerasa gak aman, insecure dengan kebersamaan kamu sama dia. Dan ada strategi, mungkin banyak pemikiran kamu next situation ketika kalian gak bersama, karena mungkin kamu udah capek dengan koneksi kamu sama dia dan semakin insecure di sana, merasa gak damai, unhappiness. So strategi kamu mungkin kamu habiskan waktu, kamu bakar diri kamu di pekerjaan, so lebih exciting dengan hal-hal lain di luar dia. That's why people sometimes more love than job than their lovers. So mereka banyak yang kubur dalam-dalam dirinya untuk bekerja karena hubungan koneksi dia dengan pasangannya gak nyaman. So udah strategi kamu adalah gimana caranya untuk semakin membuat dia tidak nyaman dan akhirnya dia bilang cerai atau apa. And then kamu punya strategi lain, plan A, plan B untuk bagaimana next chapter hidup kamu tanpa dia. So Aquarius sudah memikirkan strategi untuk bertahan hidup dan survive di sana. The world energy dunia, itu dunia. Dunia itu ada sisi gelap dan sisi terang. Pilih yang mana? Itu sisi gelap itu ya diri kita yang punya kegelapan juga gitu loh. Dunia ini kan melambangkan kita. Jadi kita punya sisi gelap dan sisi terang. Begitu juga dunia. So sisi gelap kamu mungkin kamu punya juga banyak isu gitu, makanya kamu attraction sama dia, kamu sampai ketemu sama dia. Dan ada sisi terang kamu di mana kamu tahu bahwa kamu harus lebih fokus dengan apa yang kamu jalani sekarang. No drama ya, free drama, free games di sini. So dunia itu seperti itu. Kamu cari dimanapun ya, tetap aja kita kalau ketemu seseorang itu ada dua situation ya. Pertama ya, kita akan belajar di sana karena dia datang membawa pesan untuk perubahan diri kita. Atau kita ngerasa bahwa ini bukan frekuensi saya, ya udah selesai. Daripada kita tenggelam dengan dramanya. That's the word. Okay? So, lihat dunia ini juga seperti kita melihat diri kita. Mungkin kamu punya target yang lebih baik, karena dunia juga melambangkan kesempatan. Ketika ada pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. So, mungkin kamu jauh lebih fokus dengan dunia kamu yang menjadi passion kamu, desire kamu. Dan saya lebih melihat ini kepada strategi untuk kehidupan kamu selanjutnya setelah tanpa dia. Banyak hal yang sukses dan kamu ngerasa itu harus dirayakan, itu harus difokuskan. Nah ini dia, the word energy. Okay, and then action, ini tindakan. Okay, jadi tindakan kamu tuh kayak berseberangan dengan dia. Kenapa? Udah ngerasa sudah nggak serve lagi, udah nggak menarik attention mungkin. So action di sini, tindakanmu searah dengan strategimu dan juga dunia di sini yang ingin kamu capai. Okay, so Aquarius adalah orang-orang yang hidup berjalan dan berlari dengan mimpinya. So itu yang membuat kamu merasa bahwa apapun yang menahan kamu untuk mencapai tujuanmu itu akan kamu tinggalkan.
Ini saya ngelihat kalau kamu kerja ya, ini kamu akan kerja keras banget. Waktumu kamu prioritaskan, tindakanmu kamu prioritaskan ke hal-hal yang support kamu. Oke? Bottom of the deck energi dia. Oh ya, Healer of the Age. Oke, pemulihan di sini di semua sisi. Dia masih percaya kalian akan bersama lagi, kalian akan pulih lagi, dan masuk lagi ke siklus yang sama. Teriak-teriak cerai, teriak-teriak putus, kemudian balik lagi, bersama lagi, begitu terus. Ya, itu masuk di hubungan karma ya. Even mungkin di sini kalian twin flame or soulmate, tapi frekuensinya rendah. Clarify ini dari 78 deck. Baris 1 kamu, baris 2 dia, baris 3 hati hadirmu, dan ada bottom of the deck untuk energi kamu ya. Aquarius, arti hadirmu. Aquarius, arti hadirmu, clarify please, energi Agustus 2023. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you. Oke. Thank you. Baris pertama ya. Broken heart. Yeah, stuck. I can't go anywhere. Kamu merasa sakit hati di sini. Kamu ngerasa udah banyak menabur banyak hal ya. Menanti cukup lama dan banyak hal yang digunakan, diupayakan untuk hubungan ini tetap bersama. Hatimu sakit, kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu, dia meninggalkan kamu. Bisa ini dari dua arah, karena kalian seperti cermin di sini. Ini masuk hubungan karma. Mungkin kalian udah berpisah dan ini sudah lama ya. So, kamu belum kemana-mana, kamu masih stuck di sini. Saya ngelihat kamu memilih dirimu dan berusaha meneruskan hidup, tapi kamu belum ketemu pengganti dia. Dan ini cukup membuat kamu worry karena seperti kamu akhirnya tertipu oleh perasaanmu sendiri. Karena kamu stuck dengan dia, so mungkin kamu sering banget menyesali bahwa seandainya di masa lalu kamu lebih sabar, seandainya di masa lalu kamu jauh lebih memahami dia, mungkin kalian gak berpisah begitu. Okay, so it's like kamu sering banget, karena kamu belum dapat pengganti dia. Bukan masalah kamu gak dapat pengganti dia, tapi kamu masih stuck perasaanmu sama dia. Kamu cinta juga sama dia ya. So ya kamu masih menunggu begitu. Mungkin kamu nunggu cinta baru, tapi saya lebih melihat di sini kamu yang gak mau buka hati untuk orang lain. Mungkin twin flame or soulmate, jadi chemistry-nya nggak dapat. Mungkin kamu ketemu orang baru tapi chemistry-nya nggak kena gitu, nggak dapat. Okay, so I know you make the strategic, mulai mencari-cari membuka hatimu untuk orang lain karena kalian udah berpisah lama, nggak mau terus sendiri. Saya ngelihat mungkin kamu mencoba untuk action, bertindak untuk membuka pergaulan sosial kamu untuk cari cinta baru di sini. But deep in your side, kamu masih stuck. Kamu masih stuck dan this is a good energy, I guess. Semakin lama ketika kalian tidak bertemu, semakin lama ketika kalian sudah berpisah, kamu merasa bahwa
semua situasi yang terjadi dalam hidupmu itu jadi pelajaran berharga untuk kamu. Kamu tahu bahwa kamu ada di level mana dalam pendewasaanmu, kamu tahu bahwa pasangan seperti apa yang harus ada di samping kamu gitu. Kamu tahu banget. Dan kamu benar-benar merasa bahwa dunia yang ingin kamu bangun adalah dunia yang untuk harus bahagia. So, dua orang yang harus punya upaya di sana untuk membuat merasa bahagia bersama-sama. Tapi ya, mungkin kamu ketemu banyak orang untuk bersosialisasi, berharap di sana ketemu seseorang yang punya chemistry, tapi belum ketemu. Okay? Hangman. Oh, I know. So, the magician di sini sudah berjarak ya, berarti ini hubungan udah berpisah lama, nggak ada komunikasi sama sekali. Beberapa long distance, ini sudah berjarak atau hubungan digantung menurut perspektif dia di alam bawah sadar dia. Kalian belum berpisah. We will be together again. Kalian belum berpisah. Perpisahan yang kemarin adalah dia sudah menabrak batas. I know that I crossed the line with you. Dia udah nabrak tuh batas. Mungkin aturan yang kalian bangun bersama selama dalam hubungan, dia terabas itu. Ya, cukup brutal, tapi ya itu tadi. Mungkin kamu bilang jangan marah saya, jangan pukul saya gitu, jangan menghina saya gitu. Tapi dia lakukan itu. So, diterabas sama dia. Atau kamu bilang jangan bilang cerai, tapi dia selalu ngomong cerai. Diterabas aturannya gitu. I know I crossed the line with you, but deep inside dia ngerasa hubungan ini belum berakhir, masih digantung. So, belum selesai antara kamu dan dia. Ini unfinished business. Kenapa? Pola asuh ya, dia sering sekali meninggalkan banyak situasi dengan unfinished business. Okay, father figures-nya mungkin nggak terlalu kuat di sana untuk menancapkan visi dan misi dalam hidup. See, this is a father figures action ya, tapi ini kayak kurang dikoneksi dia dengan orang tuanya. So, banyak dia dalam hidup itu banyak sekali ninggalin unfinished business. Okay, so dia tahu dia sudah menerabas hal-hal yang sakral banget hubungan. Jangan selalu ngomong cerai gitu misalnya. Hubungan sakral, kamu jangan pukuli saya, jangan menghina saya, begitu. Harus saling menghormati. Dia terabas. Nah, itu dia. Ya, dan di sini ada Five of Cups. Dia nyesel. Karena dia tahu, dia menabrak aturan. Nilai-nilai morality, nilai-nilai religius. Dia tahu. Ditabrak tuh semuanya. Forbidden-nya tuh yang sakral itu ditabrak semua sama dia. Gitu. Dan nyesel, ya pasti menyesal. Sangat kehilangan kamu, sangat kehilangan kamu. Mau komunikasi, sudah nggak ada komunikasi. Hangman ini juga bisa tentang komunikasi yang berjarak. Udah jauh, nggak ada komunikasi. Jarak kita apa? Sama orang lain, Bu. Bisa karena kita berjauhan secara fisik. Tapi esensi dari jarak itu adalah komunikasi. Kalau kita nggak komunikasi sama seseorang, itu udah jaraknya jauh. Yang membuat jauh apa? Waktu. Nah, akhirnya lama-lama hilang bonding. Nah, ini dia nyesal. Nah, energi dari The Magician. So, you know what? Dia seperti tergerak gitu untuk kembali ke kamu karena dia masih mencintai kamu dan dia tetap mencintai kamu. Itu yang desire dia, rasa dia, mendobrak dia. Dengan keyakinan bahwa kalian akan bersama lagi di sini.
Dan di sini ada the timing just wasn't right for us, ini ya ini penyesalan. Waktu itu sih mungkin dengan jarak waktu kalian tidak komunikasi, tidak bersama. Akhirnya dia bisa merenung kembali, evaluate, observasi diri dia kembali, dan you know what? Dia tahu, oh ya saya childish waktu itu. Oh ya saya tuh dulu hati saya batu, kepala saya batu. Saya harus layak nih dapat award dengan kaos saya orang kepala batu dan hati saya batu begitu. Saya layak dapetin itu karena memang dulu saya keras banget. Saya belum punya kesadaran waktu itu. See? So dia percaya bahwa hubungan akan pulih kembali dan akan pulih. The magician di sini, dia akan ngelakuin segala cara. See, the magician akan ngelakuin segala cara. Like a desire dia ya, dorongan dari dalam dirinya. The magician, I will do anything so we will be together again because I love you, Aquarius. Okay, that's enough. Kenapa melakukan tindakan tanpa kesadaran? Endingnya pasti menyesal. Arti hadirmu, Three of Wands. Oh, the Moon energy, King of Pentacles. So this is about you, how they look you are ya. Kamu orang yang sangat punya visi ke depan, mimpi besar. Kamu seorang yang sangat optimis, enthusiastic, dan attraction dengan masa depan. So kalau sama kamu itu jelas ya, hubungan mau kemana, bentuk hubungannya seperti apa, konsepnya, dan peran masing-masing dua sisi seperti apa. Dan sometimes it's a good ya, Three of Wands. Kamu itu role models. Dia melihat kamu manifest mimpi dan harapan dari tindakanmu. Kamu sangat energik, attraction dengan a future. But ketika kamu tidak mau melakukannya, ketika kamu merasa bahwa itu tidak layak untuk diperjuangkan karena itu sampah, kamu tidak akan ngelakuinnya. Kamu akan membiarkan. Ya, see, this is kayak bintang jatuh, but di sini ada menuju full moon di sini. So, you know what, kayak you think like I don't think it's a good for us gitu. Kadang-kadang kamu ngomong gitu sama dia. Aku rasa itu nggak baik untuk kita. Kenapa harus kita jalani? Itu kan jadi sampah di masa depan. Why you do that gitu? I don't think it's a good idea. See, you are so smart. Kamu tahu apa yang harus kalian jalani, apa yang tidak harus kalian jalani. You are so smart and visioner. See? Okay, so it's like sama kamu tuh ada tujuannya gitu. Sama kamu tuh ada hubungan itu nggak yang stabil hanya di situ doang gitu, tapi lebih stabil gitu, dan itu benar-benar berproses di sana, and then you have a belief, have a faith di sana untuk manifest ya. See, kamu sangat optimis. The Moon energy, kamu punya potensi. The Moon is deep in your side, like a potensi untuk create money, how to make money, how to attract money, how to get wealthy again and again, more and more on the future. See, Raja Koin di sini, King of Pentacles. Dia sangat tahu bagaimana kamu merancang fondasi material things di hubungan kamu sama dia. I know. See, you have a, you know what, kayak kamu punya desire, like you have a magnetic about wealthy. See, kamu punya magnet untuk menarik kemakmuran. You are the King of Pentacles. You are a king. So, kayak the universe menciptakan kamu itu, di dalam diri kamu ada magnet. Jadi gold ya, materi itu nancep gitu. Apa yang kamu kerjain pasti sukses. Because you have magnetiknya di sana. Jadi dengan siapapun kamu terkoneksi,
Kamu akan mendatangkan kemakmuran untuk koneksi itu gitu. How to create wealthy. Itu kamu. I know. Dan ini move in silent. Kamu nggak heboh. Kamu seperti seorang yang punya talent, dan kamu berproses di talent kamu itu, and then kamu jadi punya kemakmuran di sana. Dia melihat kamu tuh benar-benar kayak si bright like a gold begitu. Kamu seperti emas yang bersinar gitu, karena kamu punya magnet di sana. Kalau udah ngomongin kamu, pasti dia bilang bahwa kamu sangat bertanggung jawab untuk materi, terutama karena kamu sangat bekerja keras. Dan dia takjub dengan itu. Deep in your side, have a magnet gitu loh. Ada magnet yang, oke, apapun yang dikerjakan tanganmu itu semua jadi emas, jadi materi. Dan kalian sangat stabil secara materi di sini, because you work too much, so hard di sini. Kamu sangat bertanggung jawab. Bottom of the deck, this is you. Energi dari Page of Swords di sini. So, kamu masih stalking dia. Kamu tetap dengan kemakmuranmu di sini. And you still single. Yes. I don't know why. I think like sometimes pasangan kita tuh buruk dengan karakternya ya. Saya tidak bicara fisik ya, saya nggak mau body shaming, with karakter yang buruk dengan drama yang sangat melelahkan. But you know, love can make different. It's like kamu cinta sama dia, kamu masih single, and then ketika kamu attraction sama orang lain, kamu akan melihat chemistry itu sama, mencari chemistry yang sama yang pernah kamu rasain sama dia. Aku nggak suka sama dia, nona, bla bla bla. Mungkin kamu bisa merinci satu-satu tuh kejelekan dia, but you know what? Ketika kamu mencari orang lain, kamu cari yang chemistry-nya sama dia, bondingnya sama seperti kamu rasain sama dia. And nggak ketemu, enggak. Ya setiap orang autentik kan, di prosesornya dibikin beda-beda kan sama the universe, dibikin unik, autentik. Kamu nggak akan dapet Queen of Wands di sini. Kamu tetap bertindak mencari orang lain sebagai pengganti dia, but ada satu kesamaan dalam pencarianmu. Kamu cari yang punya chemistry, yang bisa kamu rasain sama seperti kamu rasain sama dia. And you know what? Semakin kamu kerja keras untuk dapetin itu, semakin kamu gagal dan tidak menemukannya. So just let them go. Ya, dan terima orang yang baru itu sebagai koneksi yang baru dengan energi yang baru, dengan frekuensi yang berbeda. No expectation. Maka kamu akan mengenal pribadi yang lain itu dengan caranya, dan bonding di sana, berproses. Semakin kamu mencari yang sama rasa chemistry-nya sama dia, semakin kamu stuck sama dia. Four of Cups di sini. Kamu nyari yang sama rasanya seperti kamu koneksi sama dia, chemistry, bondingnya, and you never get it. See? So let's looking in angel healing, modeling angels. Angel healing for Aquarius. Arti hadirmu, energi Agustus 2023. Clarify please. Clarify. Thank you. Thank you Agustus ya. Thank you. Thank you. Thank you. Fairy. You have a strong bond with the fairies, and your life purpose involve helping Mother Nature. So kamu tuh punya hati yang baik. Secara natural emang kamu tuh dibentuknya tuh memang melekat dengan materi, kemakmuran. Karena di sini seperti nature kamu tuh seperti alam. Jadi ya kalau kamu punya kemakmuran secara materi ini, emang kamu dibentuknya tuh emang ada magnet di sana gitu. Dan secara natural kamu berkembang di sana gitu. Dan memang kamu pribadinya tuh
emang tekun ya, pekerja keras. So itulah anugerah untukmu. Sacral chakra, you are highly sensitive to chemical, addictive, processed food, and energized right now. Respect your sensitive by avoiding hard items, situation, and relationship. So, kamu seorang yang sangat peka. Ketemu seseorang, kamu tahu orang ini baik atau enggak, manipulasi atau enggak. Ini naturalnya kamu, yaitu kelebihan kamu. So, ketika kamu sangat sensitif, hargai rasa sensitifmu itu untuk jadi kekuatanmu, bukan jadi sesuatu yang menakutkanmu. Kadang-kadang kita orang baru ketemu, baru salaman ya, udah tahu, oh ini orangnya nih gak tulus nih sama saya, Nona. Itu kita jadi ketakutan gitu. Yang bisa kita lakukan kalau kayak gitu gimana? Ya batasi. Jangan punya koneksi berlebihan sama orang itu gitu. Kalau tahu orang itu nggak tulus, itu aja. Jangan jadiin ketakutan gitu loh. Untuk kenal orang baru nanti kayak gitu lagi, enggak, jangan begitu juga ya. Aquarius, Agustus 2023. Clarify, my darling angels. Ini dari Chakra Wisdom ya. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Nah ini dia. I love chakra. Soulmate, yeah, this is your soulmate. So you have no connection, same feelings, same bonding, chemistry dengan orang lain karena memang dia soulmate-mu. Tapi just trust about a process ya. Kadang-kadang kita soulmate itu lebih dari satu, jadi jangan hopeless. Aku mau cari yang soulmate, ya memang nggak mudah. Betah hargai prosesnya. Walaupun nggak soulmate, ya nggak ada rasa nggak ada koneksi soulmate. Kita kenal orang baru tuh kita belajar juga dari dia. Dia hadir untuk pesan untuk diri kita. So nggak masalah sebenarnya. Pray di sini, berdoalah dan tetap di jalanmu. Ya, kalau kamu nggak berhenti berdoa, kalau kamu percaya, mengimani, kamu akan temukan apa yang kamu doakan. The universe sangat murah hati. Apa yang kita cari selalu kita temukan. So, tetap mengimani. Vice versa, terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.